Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam, kita berjumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan menjadi teman Anda berpolemik malam ini. Tema kita malam ini, jalan berliku mencari keadilan. Seperti biasa, saya tidak sendirian, saya cuma petugas di sini dan ada Ce Popong. Terima kasih. Selamat malam, Ce. Selamat malam. Kumaha damang? Alhamdulillah, Pangesto. Pangesto. Tidak ikut ke Solo? Ada pesta di Solo, nggak ikut? Oh, terlalu banyak tamunya, kasihan nanti. Terlalu banyak tamunya, kasihan tukang beca yang bawa, Ce, ya? Ya. Jadi kita di sini aja. Kalau Cepopong ke sana juga pasti naik beca. Pasti naik beca. Tapi karena takut terlalu banyak, nanti makanannya habis, ya lebih baik di sini aja. Oke. Padahal ada hidangan istimewa loh katanya, Ce. Apa katanya? Apa Martabak katanya enak sekali. Martabak macam-macam. Martabak macam-macam 16 Biar rasa. macam-macam martabak mah ada dari India lah. Pasti dari India ya. Bukan dari Solo. Bukan dari Oke. Solo. Ce, kita mau mulai. Baik. Ini ngapain Ya. ini? Sakit? Pura-pura sakit baru. Ini plaster. Ini mah kamu pura-pura sakit. Pasti kamu izin sakit supaya dibebas tugaskan. Ya, dihukum. Jadi kita nanti jam 1,5 jam kita pulang, dia tinggal di sini Tinggal di menunggui sini. ruangan ini. Nah. Dihukum kamu ya. Ya, dah. Ke dia paluna. Kasih palu. Baik, dengan ucapan selamat malam dan selamat datang di polemik ini, saya buka sidang khusus. Keperokan atuh. Baik, seperti biasa, sidang apapun namanya pasti ada tata tertibnya. Ya. Ya. Tata tertibnya tidak sulit, sangat simpel, sangat sederhana. Pertama, semua yang ada di ruangan ini boleh menyampaikan pandangannya, bebas, asal tentu tidak keluar dari topik. Betul. Topiknya tadi sudah disebutkan ya. Kemudian kedua, kalau mau memotong pembicaraan orang lain boleh juga, tapi dengan catatan minta izin dulu sama pimpinan. Kalau Interupsi tidak, boleh? ya. Kalau Interupsi boleh? ya boleh, masa nggak boleh? Ya. Kalau zaman Orde Baru, interupsi itu tabu. Tapi dalam zaman Orde Reformasi, enggak. Tapi jangan lupa aturan mainnya. Baik. Jangan asal interupsi, kan liar nanti yang mimpin ya. Nah, jadi silahkan, tapi dengan tentu aturan yang benar. Baik. Interupsi boleh. Oke. Mangga. Terima kasih, Ce. Ya, kalau di Solo banyak tamu, di sini juga banyak tamu kita. Banyak tamu, tapi itu pakai beca kali mah. Sudah, Ce, Mangga. tata tertib sudah sah? Sudah sah. Sudah, kan tata tertibnya cuma segitu. Oh, sudah. Nah, nggak banyak. Kalau terlalu banyak tata tertibnya nanti jadi liar urang. Jadi lihat. Nah, iya. Apa lagi? Baik, ini udah ada yang langsung berbicara. Baru tata tertib sudah bicara. Ini cocok menjadi anggota DPR. Yang baru berbicara tadi pemirsa adalah Teguh Nasrullah, akademisi, pengajar di Fakultas Hukum. Selamat malam. Dan di sebelah kiri ada Bung Makmun Murad, juru bicara PPI, Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Selamat malam. Di sebelahnya ada Bung Patra Jain, kuasa hukum Anas Urbaningrum. Selamat malam. Dan di ujung kanan ada Bung Bahrain, aktivis YLBHI. Ya, selamat malam. Dan untuk memantapkan diskusi kita malam ini, sebelum mulai berpolemik, kita ikuti dulu tayangan yang berikut ini. Terpidana
kasus tindak pidana pencucian uang dalam korupsi Wisma Atlet Hambalang, Anas Urbaningrum divonis 14 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah subsidiar 1 tahun 4 bulan kurungan oleh Mahkamah Agung. Anas juga wajib membayar uang pengganti sebesar 57 miliar rupiah lebih dan dicabut hak pilihnya dalam jabatan publik. Kasasi yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat ditolak Mahkamah Agung dan vonis diberikan 2 kali lipat dari vonis Pengadilan Tinggi DKI sebelumnya yang hanya 7 tahun penjara. Majelis Kasasi dipimpin oleh Hakim Agung Artijo Alkosar dengan anggota Hakim Agung Krisna Harahap dan Hakim Agung MS Lume. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 14 tahun. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Anas Urbaningrum sebesar 5 miliar rupiah. Sebelumnya di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah meringankan vonis pengadilan negeri dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara. Anas saat menjabat anggota Komisi 10 DPR RI oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang sehubungan dengan proyek Hambalang. Ya, itu tadi pengantar untuk polemik kita malam ini yang judulnya adalah Jalan Berliku Mencari Keadilan. Tadi ada satu bagian ketika Anas Urbaningrum menjadi anggota Komisi 10. Teman Cece dong kalau gitu. Teman sekali. Dan salah satu favorit saya. Anaknya baik, sopan, santun, pinter. Secara pribadi itu memang dia sangat baik. Lama Cece bareng di Komisi 10? Sampai beliau ditahan aja. Sampai beliau ditahan. Jadi dari mulai masuk dilantik itu beliau udah Komisi 10. Kemudian yaitu ada kasus kemudian keluar. Ganteng lagi Cek ya? Iya. Cocok jadi presiden kira-kira? Dan itu nyantri. Tahu nyantri? Taat. Oke. Ya, taat agamanya. Sopan, santun, pinter, betul. Nyantri, taat agama, semua syarat menjadi presiden udah ada. Oh, ada. Tinggal satu lagi dipilih oleh rakyat. Ada. Tinggal satu lagi itu milik rezeki. Dan sekarang dicabut hak politiknya. Betul. Berarti udah nggak boleh lagi jadi presiden. Ya, tapi kalau nanti pemerintahannya ganti, ya ganti lagi dari orang mah. Gitu. Oke, saya langsung ke Bung Makmun Murad. Tanggapan Anda terhadap hukuman dari 7 tahun diperberat 2 kali lipat menjadi 14 tahun terhadap Anas Urbaningrum. Iya. Jadi komentar saya terhadap putusan Mahkamah Agung atas Mas Anas, atas vonis Mas Anas yang 14 tahun. Saya sempat agak, jujur saya agak jengkel juga. Saya sampai mengatakan ini hakim brutal, ini autis gitu kan. Karena vonis itu sama sekali mengabaikan fakta-fakta di persidangan. Saya itu sejak pertama persidangan sampai akhir tahu selain Bang Patra juga ya. Dan di sana dakwaan primer saja sudah terpatahkan terkait dengan Harrier. Artinya tidak, dakwaan primer gagal. Kemudian ditarik ke TPPU. Sementara proyek-proyek yang lainnya yang sangkaan awal itu semuanya tidak terbukti di dalam persidangan itu. Maka ketika kemudian vonis Tipikor itu 8 tahun, itu pun saya juga agak kaget. Karena sejak awal saya menemukan banyak kejanggalan di dalam kasus Anas. Dan tentu pembelaan saya terhadap Mas Anas, bahkan teman-teman ada yang mengatakan saya itu pasang badan betul untuk Mas Anas. Karena saya melihat ada kezoliman yang luar biasa terhadap Mas Anas. Mungkin saya tadi memberikan tayangan yang berhasil direkam oleh teman-teman PPI saat vonis dibacakan oleh majelis hakim, dan ini yang kemudian tidak menjadi pertimbangan Artijo. Ketika di tahapan persidangan mana? Ya, vonis tipikor. Di vonis tipikor. Di vonis tipikor itu jelas Pak Nasrullah itu
ketika membaca hakim itu ada kop surat KPK. Mungkin kalau bisa ditayangkan? Ya, kita sekalian lanjutkan saja dulu sambil kita siapkan di layar. Jadi di situ aja sudah terlihat ada rekayasa yang luar biasa. Terus kemudian dalam satu tulisan saya di salah satu media, kebetulan media grupnya Indovision juga di Sindo, koran Sindo itu, saya sempat ketika mau menulis itu, saya tunjukkan dulu naskahnya ke Mas Anas ketika berkunjung. Kemudian Anas menambahkan, Mas masukkan kata-kata saja bahwa JPU itu ketika vonis sudah selesai itu bisikin ke Mas Anas dan minta maaf kalau itu hanya suruhan saja melaksanakan perintah. Apa yang aneh dari surat tersebut ketika ada kop KPK seperti yang kita lihat di layar berikut ini? Apa yang aneh? Ini 24 September 2014. Pas vonis. Divonis di Tipikor. Iya. Jadi ini diperhatikan, ini waktu belum dibaca. Ini saya kira Tuhan lah yang menunjukkan itu ya. Jadi Tuhan menunjukkan itu loh, ada kop surat itu masih dalam proses dibaca itu. Terus nanti yang terakhir itu malah jelas sekali, mungkin agak dipercepat itu kalau bisa. Terus saja. Jadi apa yang dilihat ketika itu kop suratnya dari KPK? Ini semakin jelas menunjukkan bahwa memang kasus Anas itu rekayasa luar biasa, gitu kan? Rekayasa luar biasa ini yang nanti akan kelihatan kop suratnya ini. Nah ini kop suratnya sangat besar, nanti akan disorot itu, lihat. Itu ada kop suratnya kan luar biasa. Iya. Ini kan menunjukkan bahwa hakim itu tidak merdeka. Hakim itu tidak mandiri. Bahkan ketika vonis hari itu, saya masih teringat betul, itu sekitar jam 10-an, itu hakim itu sudah ada di Tipikor. Tapi kemudian baru membacakan vonis itu jam 4 sore. Saya tidak tahu, lama sekali ada di Tipikor itu membincangkan apa. Mungkin juga terkait dengan ini, belum putusnya kira-kira Anas itu dijatuhkan vonis berapa. Kira-kira seperti itu. Baik. Ketika divonis 8 tahun, lalu itu kemudian... Lihat. Nah itu lihat, ya? Itu kop suratnya itu. Baik. Jadi ada di kertas KPK, itu kan luar biasa. Ketika divonis 8 tahun, lalu mengadu ke pengadilan tinggi dikurangi menjadi 7 tahun. Ketika ke MA berarti harapannya kan begini logikanya. MA itu kan katakanlah lembaga hukum yang paling akhir, benteng terakhir pengadilan yang orang itu berharap di situ ada keadilan. Tapi kemudian vonisnya itu yang penting kemudian Artijo sepertinya suka kalau melipat gandakan terhadap tersangka korupsi. Padahal belum bisa dikatakan sebagai koruptor. Karena itu baru tersangka. Nah ketika 14 tahun itu yang saya sempat membaca pada saat hari paginya itu di vonis dijatuhkan, semalamnya itu diumumkan itu, ada beberapa hal yang janggal. Misalnya yang kenapa kemudian Artijo memberatkan vonis menjadi 14 tahun, diantaranya soal Permai Group. Itu sudah berulang kali di persidangan disampaikan oleh Mas Anas. Kalau memang Permai Group termasuk perusahaan-perusahaan yang lain dianggap sebagai miliknya Anas, silahkan disita. Itu. Terus kemudian yang kedua, yang juga memperberat karena Anas dalam posisi sebagai anggota Komisi 10 dan juga sebagai ketua fraksi. Itu yang keliru. Karena pada saat itu Anas itu belum menjadi apa-apa. Ketika kasus katakanlah yang sangkaan awal terkait dengan Harrier, Anas itu belum menjadi anggota DPR. Dan Anas menjadi anggota DPR terhitung hanya sekitar 8 bulan ya. Oktober kemudian ketika dia terpilih sebagai ketua umum Demokrat, dia langsung mundur. Dan itu saya kira hal yang bagus yang mesti ditiru oleh ketua umum partai yang lainnya. Sehingga kemudian tidak ada alasan. Maka kemudian ketika proyek-proyek ketika Anas disangka soal Hambalang dan proyek-proyek yang lainnya, saya sampai bicara di media, Anas tidak usah datang ke Tipikor, tidak usah datang ke KPK, biar saja nanti dijemput paksa sebelum KPK menjelaskan apa itu proyek-proyek yang lainnya. Tapi sampai persidangan selesai, itu tidak dijelaskan proyek-proyek yang lainnya itu apa. Baik, saya ke sebelah, ke Bung Patra. Terbukti korupsi politik, dan tadi sudah disebutkan oleh Bung Makmun juga, menjadikan Permai Group sebagai kantong bisnis penerima fee, kira-kira begitu ya. Anda bisa membayangkan waktu klien Anda sampai ke MA,
bahwa kemudian ternyata didua kali lipatkan, bukan dihilangkan atau dikurangi seperti yang diharapkan ketika orang datang ke MA? Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Ya. Yang pertama, dalam memutus perkara itu, mana sebenarnya yang kita pertanyakan itu, mana batasnya antara keyakinan hakim yang harus diputus vonisnya dengan kalau ada keraguan di dalam hakim. Tipis ini Pak. Di mana? Di mana kita bisa tahu bahwa hakim itu tidak sejak awal sudah dipengaruhi oleh opini misalnya. Di mana kita tahu bahwa majelis itu ya kan tidak ada sedebu pun kepentingan ingin populer. Di mana seorang hakim itu ya dalam memutus itu kita pastikan bahwa tidak ada kepentingan lain kecuali kepentingan keadilan. Sangat sulit Pak. Maka yang bisa kita tahu adalah ketika memutus satu perkara, garis batas dan pedomannya adalah fakta persidangan. Kan begitu? Ya. Yang diperiksa dalam kasus Pak Anas ini bukan 1 atau 5 orang Pak. Bukan 10. Tapi 104 orang yang diuji keterangannya di bawah sumpah. Di tingkat di persidangan. tipikor, Maka saya sampai punya pengalaman, kita sidang dari jam 10 pagi, selesai jam 3 subuh. Apa tujuannya? Mendengarkan semua keterangan saksi. Kalau kita baca pada waktu itu, ada 91 saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 91 Pak. Yang seharusnya memberatkan Pak Anas Urbaningrum. Nyatanya? Fakta persidangan, pertanyaan paling pokok, mana saksi yang diambil menjadi dasar pertimbangan putusan untuk memutus Pak Anas. Itu tidak kurang cuma 4 orang Pak. Dari 100 sekian tadi itu? Dari 104. Siapa yang dipakai keterangannya? Nazarudin. Yang dalam persidangan jelas-jelas ada saksi menyatakan bahwa sejak awal dia di tahanan sudah merencanakan bagaimana Pak Anas itu dijebloskan ke penjara. Kalau saya masuk, Anas dia masuk. juga dong. Saksi-saksi ini diuji. Nazarudin yang digunakan untuk dasar putusan. Supirnya Nazarudin yang dipakai. Jadi dari 104 orang ini yang digunakan hanya cuma 5-6 orang. Yang secara hubungan kerja, yang secara hubungan emosional dan atau terbukti juga itu pernah disuruh, diintimidasi, dipaksa untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Nah, oleh karenanya ya ketika dituduh awal-awal ini seperti saya bilang tadi, korupsi karena menerima Herir. Korupsi katanya menerima Velfire. Korupsi Hambalang. Itu dilupakan oleh orang semua. Seakan-akan awalnya memang gembar-gembor dia menerima itu. Ya kan? Itu lupa. Di sidang tidak terbukti ada korupsi terkait Herir. Di sidang tidak terbukti terkait Velfire. Kenapa? Karena masa jabatan Pak Anas pada saat itu 1 Oktober 2009 dan selesai pada Agustus 2010. Sebagai anggota dewan. Sebagai anggota dewan. Dimanapun kalau dia dituduh korupsi harus, apalagi ini pasal 11 dan pasal 12. Nah, singkat kata, hakim pada saat itu 3 bulan 4 bulan itu pun katanya ada tindak pidana korupsi, memutus karena keterangan saksi seperti ini 8 tahun hukuman. Jadi itulah keadilan yang tentu kita nggak setuju. Kalau putusan bebas baru kita setuju kan begitu. Tetapi terlepas dari itu, majelis pada saat itu dengan mendengar keterangan saksi, melihat bukti surat,
mendengar keterangan ahli dan juga mendengar keterangan terdakwa, rasa keadilan pada saat itu yang digunakan oleh majelis 8 tahun. Pak Artijo itu nggak begadang, Pak. Dia nggak dengar langsung keterangannya. Dia nggak lihat langsung bagaimana mimik muka orang dan bagaimana bukti surat ditunjukkan. Yang dia periksa ketika kemudian memutus. Kan berkas bundel A, bundel B. Oke. Pertanyaannya, di mana ya dalam teori hukum mana ya di tingkat yang paling atas itu justru digunakan untuk memperberat hukuman. Pertanyaannya, ini mengadili apa mau memang menghukum orang? Satu. Yang kedua, kalau benar mau fair, kasus Hambalang yang katanya Hambalang ini melibatkan banyak nama. Kenapa majelisnya beda-beda? Kasus yang mana yang Anda maksudkan? Banyak. Teguh Bagus diadili. Oke. Bang Andi Malarangeng diadili. Anas diadili. Kalau mau fair semua dong dipegang perkaranya. Oleh orang yang sama? Oleh orang yang sama. Jadi rasa keadilan ini jadi ada cita rasa. Begitu dipegang Pak Artijo, 2 kali lipat. Begitu dipegang yang lain yang pada dasarnya ya tidak memiliki kedengkian mungkin. Atau tidak ada rasa ingin populer. Dikuatkan aja kok. Biasa itu. Kenapa rupanya? Pernah ada bayangan nggak ketika mengadukan kasus ini ke Mahkamah Agung bahwa wah ini kalau dipegang Artijo justru bikin bahaya ini? Ini bukan soal siapa yang mengajukan. Kenapa? Pun kalau tidak mengajukan misalnya terpidana atau terdakwa lain. Tetapi di bawah sepertiga dari tuntutan. Kan jaksa penuntut umum yang mengajukan. Kasus misalnya Angelina Sondak misalnya. Oke. Ya kan, saya nggak masuk ke situ karena ada pengacaranya yang lain, Pak. Akademisi malam ini dia. Oleh karenanya yang saya mau bilang di sini adalah 2 hal saja. Yang pertama, selaku hakim yang kita harapkan masyarakat termasuk kami ini sebagai pengacara, ya tunjukkan keadilan. Hakim itu tidak boleh baik, nggak boleh. Tapi hakim juga tidak boleh terlalu kejam, nggak boleh. Di mana diajarkan, kamu seorang hakim, kamu kalau jadi hakim nanti harus kejam, harus bengis, harus apa? Dasarnya adalah fakta persidangan, hukumlah orang berdasarkan apa yang dia perbuat. Tidak boleh baik artinya tidak boleh juga semua yang datang dibebaskan gitu maksudnya ya? Itulah garisnya fakta persidangan. Dari 104 yang mendengarkan semua kader Demokrat pada waktu itu hadir. Saya tanya, yang mana kader pada waktu itu yang menyatakan bahwa Pak Anas itu terlibat dalam praktik-praktik korupsi? Kapan terima uangnya? Tidak pernah terbukti di persidangan. Yang ada katanya uang dari Adikarya diberikan kepada siapa? Si A. Yang ada katanya uang dari Permai Group diberikan kepada siapa? Si B. Pertanyaan kita di persidangan, pernah nggak disuruh dia terima uang? Kapan dia serahkan? Oke. Nah, oleh karena itu yang terakhir yang saya mau bilang, fakta persidangan inilah yang sering dilupakan oleh komentator. Yang sering dilupakan oleh pengamat. Oke. Komentator dan pengamat ini ya seringkali ngambil ujung, baca berkas nggak pernah. Jadi kalau ketika dihukum aja hukumannya yang cuma dilihat, oh berat, mantap. Saya doakan kepada komentator dan pengamat jangan sampai apa yang terjadi kezoliman ataupun yang tidak itu terjadi di dia. Ini sudah terjadi, Pak. Sejak awal kita mempertanyakan seperti Mas Mamun bilang, surat panggilan dan surat penahanan itu ada kata frasa dan proyek lain-lainnya. Yang tidak sampai sekarang tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Nah, itu kan terjadi sekarang ini katanya, ini saya dengar aja di media, ya. Katanya panggilan polisi juga begitu. Nggak spesifik, nggak khusus apa dipertanyakan. Oh kemana aja Pak? Kita dari dulu mempertanyakan. Yang namanya surat panggilan, yang namanya surat penahanan. Demi hukum loh. Oke. Harus jelas. Pidana apa yang disangkakan. Apa jelas pasalnya. Baik. Nah, jadi terakhir, yang saya lagi bilang terakhir. Mudah-mudahan komentator, pengamat ya. Ya. Yang katanya berani, yang katanya progresif, tidak menimpa kedoliman di dalam tubuhmu. Tapi ingat, kalau sudah dia terkena, baru dia bilang.
wah kalau begitu nggak bisa ini harus kita lawan. Oke. Nah, itu Baik. Pak. Baik. Ya ini seperti komentator bola kali Cek ya. Yang lebih nikmat kan mengomentari golnya. Bukan mengomentari latihannya gitu Cek ya. Sebentar Tif, Ya, ya, Cek. ralat tadi dari Cepopong. Jadi satu hal lagi yang sangat terpuji dari adik Cepopong ini Pak Anas, betul sekali. Beliau keluar dari DPR bukan karena ada kasus. Begitu terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat, beliau langsung minta keluar dengan alasan mau fokus kepada partai yang dipimpin. Jarang itu yang seperti gitu. Emang masih ada di DPR yang jabatannya rangkap gitu ada? Gak usah dijawab. Kurang Cek. begitu tahu. Gak usah dijawab. Tapi biasanya ya begitu. Baik, oke. Kita istirahat dulu. Dan pemirsa tetaplah di Polemik, karena Polemik segera akan kembali lagi.